Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Al-Six yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Beliau mendapatkan gelar tersebut berkat nilai kejujuran yang tertanam kuat di dalam dirinya. Kejujuran adalah salah satu pondasi sikap yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan kejujuran, hidup kita pastinya akan damai. Tanpa kejujuran, seseorang akan dihantui oleh rasa bersalah karena dirinya telah banyak berdusta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkisah tentang seseorang pengusaha yang besar yang memiliki perusahaan-perusahaan cabang di berbagai kota besar. Beliau bernama Bapak Haji Hasan. Pak Hasan, tidak sesederhana namanya. Usaha dan kerja kerasnya telah membuahkan hasil yang begitu besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang telah beliau dirikan di berbagai kota-kota besar. Di usianya yang di ujung senja, beliau sempat melakukan perenungan. Sudah 60 tahun usia pernikahannya dengan istrinya, namun ia belum juga dikaruniai seorang anak. Ia berpikir, siapa nanti yang akan menjadi pewarisnya? Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangannya untuk memastikan keberlangsungan perusahaan-perusahaannya. Akhirnya beliau terpikir untuk mengadakan suatu sayembara. Sayembara tersebut bertujuan untuk mencari siapa yang akan dan cocok untuk menjadi pengganti pada posisinya saat ini, yaitu direktur perusahaannya. Kandidat yang bisa ikut dalam kontes ini adalah semua pimpinan kepala cabang dan juga semua karyawan serta pegawainya yang dirasa mampu dan layak untuk menggantikan posisinya. Keesokan harinya beliau menemui pimpinan-pimpinan cabang perusahaannya. Beliau bertutur bahwasannya di usianya yang sudah tua ini, beliau memikirkan siapa yang nanti akan menjadi pewarisnya. Karena qadarullah, beliau dan istrinya belum dikaruniai seorang anak. Beliau menyampaikan bahwa semua pimpinan cabang boleh mengikuti sayembara ini dan juga tolong disampaikan kepada semua karyawan dan pegawai bahwasannya siapa yang merasa layak dan bisa untuk menempati posisi ini dipersilahkan untuk ikut kontes dan sayembara ini. Diberikan waktu 2 minggu untuk proses pendaftaran. Dan ternyata terdata ada sebanyak 60 karyawan atau pegawai yang mendaftarkan diri menjadi calon pengganti Pak Hasan. Setelah 2 minggu berlalu, akhirnya Pak Hasan menemui 60 peserta kandidat sayembara atau kontes ini. Beliau mengucapkan selamat dan terima kasih atas ketersediaan mereka mengikuti sayembara ini. Beliau menuturkan akan ada beberapa tes nantinya yang akan mereka lalui, mulai dari tes pengetahuan manajemen, tes psikotes, dan tes bahasa. Singkat cerita, dari 60 peserta terpilihlah menjadi 30 peserta. Kemudian terpilih lagi menjadi 10 peserta terbaik. Di hadapan 10 peserta, Pak Hasan mengucapkan selamat. Pak Hasan bertutur, "Selamat atas prestasi bapak-bapak semuanya. Bapak-bapak ini memiliki kecerdasan intelektual yang sangat baik. Namun, saya hanya memilih satu yang terbaik di antara kalian semua. Minggu depan, tolong bapak-bapak datang ke kantor pusat kembali, mohon tepat waktu. Saya akan menjelaskan tes terakhir." Seminggu kemudian, 10 peserta terbaik tersebut datang ke kantor pusat dengan tepat waktu, bahkan mereka datang sebelum waktu yang ditentukan. Pak Hasan yang melihat hal tersebut merasa bangga kepada karyawannya. Ya, karena memang mereka datang tepat waktu. Tibalah Pak Hasan akhirnya menyampaikan apa tes terakhir ini. Tes terakhir ini adalah tes tentang merawat dan menjaga amanah. Perlu bapak-bapak sekalian ketahui bahwasannya saya
merintis dan juga membangun perusahaan ini dengan pondasi nilai-nilai kejujuran. Dan tentunya saya yakin bahwasannya siapapun yang menggantikan posisi saya itu juga harus memiliki pondasi nilai kejujuran yang ada dalam dirinya. Begitulah kata Pak Hasan. Saya akan menjelaskan tes terakhir ini. Saya sudah membawa 10 tunas kelapa. Tolong, kalian rawat masing-masing tunas kelapa ini tanpa bertanya apapun kepada saya. Rawatlah tunas kelapa ini selama 3 bulan ke depan. Setelah 3 bulan nanti, saya akan memberikan kalian kesempatan untuk mempresentasikan bagaimana cara kalian menjaga serta merawat tunas kelapa ini. Setelah penjelasan tersebut, pulanglah ke 10 peserta terbaik tersebut. Mereka semua berusaha dan berlomba-lomba untuk merawat serta menjaga tunas kelapa. Ada yang membeli pupuk terbaik, ada yang mencoba membayar seseorang untuk merawat tunas kelapa tersebut dengan baik. Intinya mereka semua melakukan semua usaha yang maksimal agar mereka memperoleh hasil yang maksimal pula. Singkatnya, setelah 3 bulan berlalu, akhirnya 10 peserta terbaik tersebut datang ke kantor pusat membawa masing-masing hasil tunas kelapanya. Banyak dari mereka yang merasa bangga membawa hasil tanaman yang telah mereka rawat dan jaga selama 3 bulan. Ada tunas kelapa yang sudah tumbuh lebat, ada yang juga sudah tumbuh lebih dari 1 meter, bahkan sudah ada yang berbuah. Dari 10 finalis tersebut, ternyata ada seseorang yang berjalan agak tertunduk malu. Ia bernama Pak Raihan. Pak Raihan terkenal dengan sifat yang sederhana dan juga bijaksana. Ia tertunduk malu karena ia malu membawa tanamannya yang ternyata tidak berkembang seperti tanaman-tanaman milik rekan-rekannya. Tanaman milik Pak Raihan tidak berkembang, bahkan tidak mengalami pertumbuhan apapun. Tanaman miliknya kini sudah mati. Itulah yang membuat Pak Raihan malu untuk menunjukkan tanamannya kepada rekan-rekannya. Tadinya Pak Raihan berencana untuk mundur dan tidak menghadiri kontes pada saat hari itu. Namun istrinya terus mendukungnya bahwasannya ia tetap harus hadir dan menjelaskan apa yang sudah dia lakukan. Tibalah saatnya saat 10 finalis telah berkumpul. Akhirnya satu persatu dari mereka maju untuk mempresentasikan hasil tanaman dan juga mempresentasikan bagaimana cara mereka menjaga serta merawat tanaman-tanamannya. Ada yang membeli pupuk terbaik di Singapura, ada yang membeli pupuk terbaik di Malaysia, dan juga membeli pupuk terbaik produk lokal. Ada pula yang membayar mahal orang untuk menjaga serta merawat tunas kelapa tersebut. Intinya, dari berbagai finalis tersebut telah menunjukkan tanaman-tanaman yang telah berhasil. Namun tibalah saatnya untuk Pak Raihan yang mempresentasikan hasilnya. Dengan langkah yang tertunduk malu, akhirnya beliau menjelaskan. Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya, saya ucapkan terima kasih khususnya untuk Pak Haji Hasan yang telah memberikan kesempatan kepada saya hingga saat ini. Tanaman saya kali ini mengalami kegagalan. Saya sudah melakukan segala macam upaya, sama seperti bapak-bapak sekalian, mulai dari memberi pupuk, kemudian mendatangi pakar tanaman. Saat saya mendatangi pakar tanaman tersebut menjelaskan kepada saya bahwasannya tunas kelapa ini sebenarnya sudah bisa dipastikan tidak akan bisa tumbuh, alias akan mati. Pakar tanaman tersebut menawarkan kepada saya ada tunas kelapa yang nantinya itu akan berbuah sangat lebat dan tunas kelapa ini sangat baik. Namun saya menolaknya. Karena menurut saya itu adalah perbuatan yang curang. Jadi saya tidak menerima tawarannya. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan sekalian yang telah berhasil menjaga serta merawat tunas kelapa ini. Saya mohon maaf apabila saya mengecewakan Bapak Hasan. Kurang lebihnya saya minta maaf, terima kasih. Setelah penjelasan Pak Raihan, akhirnya diumumkanlah pemenang dari kontes atau sayembara ini. Pak Hasan maju ke depan dan mengumumkan bahwasannya pemenangnya hanyalah 1 di antara 10 finalis sayembara ini. Pak Hasan berkata, Bapak-bapak semuanya, saya ucapkan selamat kepada Bapak-bapak. Saya akan menjelaskan siapa dan kenapa saya memilih 1 orang pemenang ini. Pemenangnya adalah Bapak Raihan.
Seketika Bapak Raihan terkejut. Ia kaget, ia bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa saya? Kenapa saya yang menjadi pemenangnya? Padahal tanaman saya mati jika dibandingkan dengan rekan-rekan saya yang lain, sungguh sangat jauh. Belum selesai pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati Pak Raihan, tiba-tiba Pak Hasan melanjutkan perkataannya. Sebenarnya tunas kelapa yang saya berikan kepada bapak-bapak sekalian memang sudah dipastikan tidak akan tumbuh dan akan mati. Jadi sudah jelas bukan siapa seseorang yang masih tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dan juga nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Saya membangun perusahaan ini dan merintis perusahaan ini dengan fondasi kejujuran yang sangat kuat. Dan saya yakin bahwa seseorang yang bisa menjaga serta merawat amanah dan juga jujur akan cocok untuk menggantikan posisi saya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran senantiasa menghantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kalian kepada surga. Jika kalian selalu menjaga nilai kejujuran, maka Allah akan mencatat kalian sebagai orang yang jujur. Dan berhati-hatilah bagi kalian yang senantiasa berdusta, karena berdusta akan mengantarkan kalian kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kalian kepada neraka. Jika seseorang suka berdusta, maka Allah akan mencatatnya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Allah pun berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'us-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Sahabat Al-Six yang senantiasa berbahagia, dari kisah tersebut syarat akan hikmah, bahwasannya nilai kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran yang kita tanamkan kepada diri kita akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Jika seseorang sukses dengan cara yang salah, maka tidaklah ia berbahagia, apalagi membahagiakan orang lain. Ramadan ini mengajarkan kita arti nilai kejujuran. Kita tidak pernah tahu kualitas puasa seseorang, sah atau tidaknya puasa seseorang. Kita tidak pernah tahu apakah ia beneran berpuasa atau tidak. Jadi bisa dipastikan bahwasannya yang hanya mengetahui bagaimana kualitas puasa seseorang adalah hanya dirinya sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.